Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Unit of Activity bersama saya, Wafa Suhardi. Akan ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama mengenai plan aset atau aset tetap, yang kedua metode penyusutan aset tetap, dan yang ketiga pembahasan dan contoh soal mengenai Unit of Activity. Langsung pada pembahasan pertama yaitu mengenai aset tetap. Aset tetap memiliki ciri yang pertama memiliki zat fisik, ukuran, dan bentuk tertentu. Yang kedua digunakan dalam operasi bisnis. Yang ketiga tidak untuk dijual ke pelanggan. Yang keempat diharapkan dapat memberikan layanan kepada perusahaan selama beberapa tahun. Adapun contoh aset tetap itu sendiri yaitu tanah, mesin, bangunan dan fasilitas, kendaraan, perangkat komputer, alat, dan mesin. Adapun beberapa metode yang bisa digunakan di penyusutan aset tetap. Yang pertama, straight line. Metode di mana beban penyusutan per tahunnya sama hingga akhir masa ekonomis aset tetap tersebut. Yang kedua, double declining balance. Metode yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari buku pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, unit of activity. Metode yang menggunakan hasil produksi sebagai dasar acuan dalam mengalokasi beban penyusutan untuk setiap periode akuntansi. Selanjutnya akan kita bahas lebih mendalam mengenai unit of activity. Nah, unit of activity ini perusahaan memperkirakan total unit aktivitas untuk menghitung depresiasi per unit. Adapun biaya bervariasi itu berdasarkan unit kegiatannya. Dan depreciable cost itu didapat dari cost dikurangi residual value. Selanjutnya akan ada pembahasan soal mengenai unit of activity. Di sini diketahui mobil dibeli pada tanggal 1 Januari 2017 dengan harga 500 juta. Diperkirakan umur ekonomis sebesar 10 tahun. Jika pada tahun terakhir umur ekonomis, mobil masih laku dijual dengan harga 50 juta, mobil tersebut diestimasikan dapat menempuh jarak 250.000 mil selama 10 tahun dengan menggunakan aktual sebagai berikut. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa 500 juta itu termasuk cost atau harga awalnya dan 50 juta merupakan residual value, adapun 250.000 mil merupakan total unit of activity dan 10 tahun yang merupakan useful life-nya. Diketahui dari soal bahwa harga perolehan sebesar 500 juta, residual value-nya sebesar 50 juta, umur ekonomisnya 10 tahun, total unit of activity-nya 250.000 mil, depreciable cost-nya sebesar 450 juta. Nah, yang pertama kita akan cari yaitu depreciable cost per unit, di mana depreciable cost per unit didapatkan dari depreciable cost dibagi dengan total unit of activity yang sebesar 250.000 tadi. Maka didapatkan nilai sebesar 1.800. Total unit of activity didapat dari depreciable cost dibagi dengan total unit of activity, didapatkan 1.800. Nah, nilai depreciable cost per unit ini akan sama per tahunnya, maka sama dari tahun 2017 sampai 2026, hasilnya yaitu 1.800. Selanjutnya unit of activity kita dapatkan dari soal sebelumnya, maka tinggal dipindahkan saja. Annual expense kita dapatkan dari depreciable cost dikali unit. Depreciable cost dikali dengan unit of activity. Maka didapat 45 juta rupiah. Annual expense pada tahun 2017 sebesar 45 juta rupiah. Accumulated depreciation-nya karena ini tahun pertama, maka hasilnya akan sama dengan annual expense, yaitu sebesar 45 juta. Book value kita dapatkan dari harga perolehan dikurangi accumulated depresiasi. Harga perolehan kita dapatkan 500 juta dikurangi dengan
Akumulatif depresiasinya yaitu sebesar 45 juta, maka didapatkan sebesar 455 juta book value pada tahun 2017. Nah, kita cari depreciable cost itu sama. Depreciable cost per unit pada tahun 2018 1.800, unit of activity-nya sebesar 30.000, annual expense caranya sama, depreciable cost dikali dengan unit of activity. Maka ditemukan sebesar 54 juta rupiah. Annual expense pada tahun 2018 sebesar 54 juta rupiah. Maka akumulatif depresiasinya didapatkan dari annual expense, kita tambahkan dengan akumulatif depresiasi pada tahun sebelumnya. Maka didapatkan 99 juta. Book value akan tetap sama. Rumusnya yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulatif depresiasinya, maka ditemukan sebesar 401 juta rupiah. Book value pada tahun 2018. Depreciable cost per unit pada 2019 sebesar 1.800, unit of activity sebesar 27.000. Maka annual expense sama dengan tadi, yaitu dengan mengalihkan depreciable cost per unit dikali dengan unit of activity. Didapatkan annual expense pada tahun 2019 sebesar 48.600. Akumulatif depresiasinya kita tambah antara annual expense, kita tambah dengan akumulasi depresiasi tahun sebelumnya. Didapatkan 147.600. Book value yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulatif depresiasinya. Didapatkan 352.400.000. Maka rumus selanjutnya akan sama ke bawahnya. Kita tinggal tarik saja. Ini pun akan sama akumulatif depresiasi. Di sini kita bisa temukan bahwa book value tahun terakhir itu akan sama dengan nilai residu. Jadi kita beri tanda. Book value akan sama dengan nilai residu. Bisa kita lihat. Book value akan sama dengan nilai residu. Dan akumulasi depresiasinya akan sama dengan nilai depreciable cost. Akumulasi depresiasi akan sama dengan nilai depreciable cost. Nah, di sini sudah ditemukan. Jika kita ditanya ingin menjurnal pada tahun 2020, kita bisa dapatkan pada tahun tersebut saja 2020 dengan akun depreciation expense dengan di debit dan akumulatif depresiasi. Ada kredit. Sehingga kita bisa temukan bahwa depresiasinya sebesar 559.400. Kita tambahkan di sini. Pada tahun 2020. Sehingga ditemukan 59.400. Dan ini adalah hasil jurnal yang ditulis pada tahun 2020. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.